DPW Sulut harus sampai ke Pulau Miangas untuk membentuk nantinya kepengurusan tingkat kecamatan, karena itu pulau paling terdepan berhadapan dengan negara tetangga Filipina dan Samudra Pasifik. Apa kabar kawan-kawan? Kita jumpa lagi di obrolan kebangsaan. Hari ini kami kedatangan kawan kita dari DPW Sulawesi Utara. Kawan Petrus Rampengan. Ya. Betul ya? Benar. Mudah-mudahan nggak salah saya sebut. Benar. Selamat malam kawan-kawan. Jadi sudah berapa lama ini di Jakarta ini? Kita di Jakarta sudah 2 hari dan senang malam hari ini boleh hadir di podcast Obrolan kebangsaan. Obrolan kebangsaan. Apalagi dengan host ini paling. Ya, mudah-mudahan kita bisa memberikan inspirasi pada kawan-kawan kita di daerah ya dan seluruh Indonesia ya. Ya. Ini kawan Petrus, saya pengen tahu ini bagaimana perkembangan kita di Sulawesi Utara. Ya, alhamdulillah bahwa sejak dipercayakan oleh DPP untuk melakukan konsolidasi untuk Partai Gema Bangsa di Sulawesi Utara, sampai saat ini kami sudah melakukan konsolidasi struktur, khususnya di tingkat DPW maupun di tingkat kabupaten kota. Sudah berapa kabupaten? Nah, selesai. Untuk Sulawesi Utara kita memiliki 10 kabupaten dan 5 kota. 5 kota. Dan yang sudah selesai? Untuk saat ini kita sudah mencapai 10 kabupaten. DPD. Wah, luar kabupaten biasa. Berarti 2/3 ya? Ya, untuk saat ini sudah mendekati untuk penyelesaian supaya tahun ini bisa selesai 100%. 100%. Alhamdulillah. Luar biasa ini pekerjaan besar yang dilakukan oleh kawan-kawan Partai Gema Bangsa di Sulawesi Utara. Saya pikir ini kuncinya apa, kawan Petrus? Iya, Partai Gema Bangsa ini sebenarnya kalau kita lihat sebagai pendatang baru ya, partai baru. Tetapi sebenarnya para inisiator dan pendirinya bahkan orang-orang di dalamnya sebenarnya para aktivis politik yang sudah lama. Jadi itu juga ikut mempengaruhi cara pandang orang di Provinsi Sulawesi Utara untuk ikut bergabung, karena ada tokoh-tokoh atau aktivis-aktivis partai yang memang secara jejak rekam dalam membangun partai politik mereka sudah teruji dan sudah kenal jadi baik. Iya. Yang kedua tentunya mereka melihat visi misi dari karakter dari Partai Gema Bangsa ini yang berbeda. Apa itu kawan Petrus? Visi yang berbeda Partai Gema Bangsa ini dengan partai-partai yang ada sebelumnya? Ya, yang menarik tentunya sekian lama sistem partai politik kita, terutama di tingkat lokal itu, semangat desentralisasi politik itu sangat nampak dan menjadi komitmen yang sangat mendasar, dan saya kira ini sudah menjadi warna tersendiri, menjadi katakanlah satu ciri khas dari Partai Gema Bangsa. Jadi banyak tokoh-tokoh politik daerah yang mau bergabung bahkan bersedia menjadi pengurus itu karena soal desentralisasi ini. Pengalaman bagaimana sulitnya untuk membangun semangat desentralisasi politik. Kadang semua harus akhirnya kembali ke sentralisme. Semua harus dikonsultasikan di pusat, apalagi dalam penempatan para pemimpin politik daerah. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak? Apa sih sebetulnya desentralisasi ini sehingga orang bersemangat sekali bergabung di Partai Gema Bangsa? Iya,
sebenarnya semangat desentralisasi ini sebenarnya kan kalau kita amati secara perundang-undangan itu sudah lama ya dalam tata negara kita. Sejak tahun 99 undang-undang Jadi sejak awal sekali ya sebetulnya. iya, undang-undang tentang pemerintahan daerah sudah menganut sistem desentralisasi, meninggalkan sistem sentralisme yang semuanya harus dikonsultasikan ke pusat. Sayangnya dalam konteks semangat untuk bidang politik itu sifatnya masih sifat sentralisme. Semua harus dikonsultasikan ke pusat. Padahal yang lebih tahu di calon-calon pemimpin di daerah kita itu ya katakanlah tingkat DPD ataupun tingkat provinsi. Nah, dalam praktek-praktek untuk menempatkan pemimpin-pemimpin politik ini kadang figur-figur yang sebenarnya diharapkan oleh rakyat tetapi tidak mendapat akses di tingkat pusat, kadang mereka tidak bisa muncul sebagai pemimpin. Konkretnya gimana nih, Kawan Petrus? Ya, konkretnya kita ke depan tentu kita akan tetap konsisten dengan semangat desentralisasi politik yang digaungkan Ketua Umum kita ya, Bang Ahmad Raufik dan teman-teman di DPP, bahwa sejak awal kita mulai melakukan rekrutmen tokoh-tokoh politik untuk kita persiapkan untuk membangun daerahnya. Nah, ini kan menarik ya. Mereka tidak akan terbebani dengan biaya-biaya surat keputusan atau apa yang sebenarnya menghadang mereka untuk tampil sebagai figur di daerah. Jadi misalnya gini, di Sulawesi Utara sudah diputuskan calon gubernur nih. Iya. Misalnya Kawan Petrus yang maju. Nah, kalau saya berdoa begitu sebagai kawan, mau maju gubernur Sulawesi Utara. Artinya pusat itu akan tinggal tanda tangan aja. Benar. Karena yang lebih tahu keadaan di daerah kan orang daerah. Itu satu hal yang menarik bagi para politisi-politisi yang saya kira bersiap-siap untuk menghadapi tahun 2029 dalam. Dan ini menjadi pembeda Partai Gema Bangsa dibandingkan partai-partai yang lain. Benar. Ya, itulah karena saya bilang tadi kan bahwa begitu kita ini sudah cukup lama di dunia politik. Dan mengamati bagaimana perilaku-perilaku yang sebenarnya menghadang kita membangun demokrasi yang sehat. Ya. Partai politik sudah melakukan rekrutmen, tapi sistemnya yang masih sentralisme harus dapat tersusun di tingkat DPP. Akhirnya keputusan-keputusan di daerah itu ditiadakan atau tidak dihargai atau tidak dilihat. Dan jadi mematikan kader yang sudah dibina sendiri oleh daerah itu ya. Nah. Ini jadi kalau di tingkat kabupaten jadi ke bawah Pak ya. Kawan ya. Jadi di tingkat kabupaten kota. Jadi nanti siapapun yang terpilih misalnya mereka akan jadi bupati atau wali kota ya. Betul. Jadi udah selesai di sana. Iya. Jadi ini sifatnya administrasi tingkat DPW dan DPP tinggal harus melihat aspirasi dari keputusan tingkat kabupaten kota, karena tentunya proses ini sudah lama kan mereka lakukan. Nah, kita sebagai partai baru tentunya waktu yang panjang ini kita akan maksimalkan untuk membentuk satu mekanisme untuk melakukan rekrutmen politik untuk para pemimpin daerah, untuk mulai memahami juga visi misi dari Partai Gema Bangsa. Jadi inilah keunggulan kita ya di Partai Gema. Betul. Kita sudah mulai berlari sekarang. Udah sprinter nih. Ya. Itu ngomong-ngomong di Sulawesi Utara itu apa Pak keunggulan wilayahnya itu? Iya, Provinsi Sulawesi Utara itu ya provinsi yang berada di Jazirah Utara Pulau Sulawesi ya. Kita kan berada di Serambi, katakanlah bagian terdepan di bagian utara Pulau Sulawesi, bahkan Indonesia, karena kita berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina. Nah, kita DPW Sulut harus sampai ke Pulau Miangas untuk membentuk nantinya kepengurusan tingkat kecamatan, karena itu pulau paling ujung, terdepan
berhadapan dengan negara tetangga Filipina dan Samudra Pasifik. Sekarang belum ada kita di sana. Kita akan setelah selesai struktur di tingkat kabupaten kota, kita akan persiapkan untuk membentuk 175 kecamatan di tingkat DPC ya. Sambil juga tentu kita melakukan sosialisasi program ke sana. Nah, Sulawesi Utara ini secara demografi kita memiliki penduduk kurang lebih 2.575.000 penduduk. Berarti dan DPT-nya nggak sampai segitu? DPT-nya itu kurang lebih 1.500.000-an. Untuk Sulawesi Utara kita mempunyai kuota kursi 45 kursi. Dan untuk DPR RI kita karena di atas 2 juta penduduk, kita ada memiliki 6 kursi yang akan diperebutkan. Mudah-mudahan salah 2, salah 4-nya. Ya. Bukan salah 1, salah 2, salah 4 ya. Dari Sulawesi Utara. Gema bangsa memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk mendapatkan wakil-wakil di waktu yang panjang ini. Kita persiapkan untuk merebut kursi-kursi tersebut. Saya sangat berdoa ini ke Alvetus. Kita sudah berlari, kita sudah menyiapkan infrastruktur, kita menyiapkan struktur, sekarang tinggal kerja yang kita melibatkan banyak programnya. Ya. Masyarakat di Sulawesi Utara ini terkenal dengan keterbukaannya. Kita memiliki suku-suku yang menduduki sejak awal Pulau Sulawesi Utara ini. Ada suku Minahasa, tahu bersama ibu dari yang terhormat Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto, ibunya berasal dari suku Minahasa. Jadi kita punya kebanggaan tersendiri ya. Kemudian kita juga memiliki suku Sangihe dan Talaut, juga memiliki suku Bolang Mongondo dan suku Gorontalo. Itu suku-suku yang ada di Sulawesi Utara itu dominan, sambil juga kita di sana memiliki juga pendatang-pendatang suku-suku Jawa, dari Batak, dari Papua, dari Maluku Utara. Jadi karena sifat terbukanya ini, kita tetap membangun kerjasama dengan masyarakat di sana. Itu sangat terbuka dan terkenal dengan semboyan Torang Samua Wasudara. Apa itu artinya? Jadi kita semua bersaudara. Oh, iya. Sambil juga ya falsafah dulu dari pahlawan nasional kita, Bapak Dr. Samratulangi. Di sini di Jakarta ada jalan, ada nama Menteng. Menteng. Beliau itu memiliki falsafah hidup si Tou Tumou Tumou Tou. Jadi Tou itu dalam bahasa Minahasa itu orang. Jadi orang hidup juga untuk menghidupi orang lain. Jadi ini kita semangat falsafah hidup ini terus dikembangkan sehingga daerah kita terkenal dengan keterbukaannya kepada cocok dengan semboyan kita dong, kemandirian ya. Ya, bersama-sama dalam persaudaraan. Ini ngomong-ngomong, bagaimana dengan gubernur? Oh ya, pilkada kemarin sudah selesai dan biasa masyarakat Sulawesi Utara itu sangat menerima apapun hasil yang sudah dihasilkan secara demokratis, walaupun ada riak-riaknya. Dan memang saat ini yang terpilih adalah pasangan Bapak Maijen Julius Silvanus dan Bapak Victor Mailangkai. Ini Pak Gubernur kita ini, Pak Julius Silvanus, memimpin Sulawesi saat ini, Sulawesi Utara. Dan begitu. Kita hubungannya bagaimana dengan beliau? Tentunya sebagai partai baru tentu kita akan lakukan dukungan-dukungan untuk membangun hubungan yang baik dengan pemerintah. Dan saya yakin Pak Julius Silvanus ini kan latar belakang militer yang dengan jiwa nasionalismenya dan selalu juga terbuka kepada seluruh
elemen masyarakat Sulawesi Utara, termasuk kita ini. pasti Partai Gema Bangsa di Sulawesi Utara. Yang kedua tentu Partai Gema Bangsa melalui program-program kemandirian kita akan bersinergi, kita akan ikut mensupport ya program-program Sulawesi Utara, terutama di bidang yang saat ini yang didengungkan juga oleh pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto, yaitu mengenai ketahanan pangan. Sulawesi Utara ini dikenal dengan sentra juga untuk bidang pertanian dan perkebunan. Kita dikenal dengan hasil cengkeh, pala, kopra, juga tanaman lainnya, kakao, beras juga. Kita memiliki hamparan sawah yang cukup luas, jagung, dan di bidang perikanan kita cukup mempunyai luas laut untuk perikanan tangkapan, ikan tuna dan jenis-jenis ikan lainnya, juga perikanan darat. Jadi potensinya besar sekali ya Pak? Ya, selain memiliki sumber daya alam di bidang pertambangan juga kita punya. Oh, tambang juga ada? Iya. Tambang apa emas. di sana? Tambang emas. Iya. Wah, luar biasa. Sudah mulai dikelola oleh swasta, juga tambang semen ya. Semen untuk ban semen. Jangan-jangan sudah ada pabrik semen di sana. Kawan Petrus ini punya tambang emas juga. Ini kan tambang emas ya, bisa yang lain-lain itu. Jaringan. Itu sangat membutuhkan investasi besar ya, besar, tentu ya. Dari barangkali teman-teman kawan-kawan kita DPP. Baik. Ada pesan apa buat kawan-kawan di Sulawesi Utara dan juga umumnya kawan-kawan kita di seluruh Indonesia? Kita tentu sangat senang ya ketika Partai Gema Bangsa ini yang lahir dari para tokoh-tokoh para politisi di tingkat nasional yang kami lihat mempunyai visi besar bagaimana membangun kemandirian, bagaimana membangun semangat desentralisasi politik di semua tingkatan, bagaimana juga ada semangat untuk untuk bangkit dari kondisi yang terbatas. Kita mengalami juga keadaan ekonomi yang kurang mungkin karena pengaruh dari kondisi dunia ya. Tetapi kita tetap optimis bahwa dengan semangat kemandirian kita bisa bangkit kembali bersama-sama membangun semua potensi yang ada, dan kami tentu melalui Partai Gema Bangsa di Sulawesi Utara akan menjadikan wadah Partai Gema Bangsa ini sebagai jalan untuk mencoba untuk memberikan solusi-solusi, dan kita berharap masyarakat Sulawesi Utara, teman-teman, kawan-kawan pengurus di tingkat DPD, bahkan nanti di tingkat kecamatan tetap memiliki kesamaan visi dan sistem yang akan kita jadikan bahwa Partai Gema Bangsa di Sulawesi Utara ini melalui programnya akan menjadikan ya semangat rakyat atau denyut nadi setiap hari masyarakat itu sebagai hal yang menjiwai setiap gerakan dari Partai Gema Bangsa di Sulut. Jadi kemandirian. Ya, semangat kemandirian sesuai potensi yang ada kita coba kembangkan. Jadi kita tidak lagi berbicara tentang hal-hal yang jauh dari masyarakat, tetapi kita akan terjun apa yang dialami dalam berbagai bidang, di bidang pertanian, peternakan, perikanan, ataupun UMKM, dan bidang-bidang lain, kebudayaan juga kita akan masuk. Kita berencana akan mengirim juga peserta untuk lomba yang akan dibuat. Oh ya, kita akan bikin lomba himne dan mars. Himne dan mars. Kita akan para budayawan atau musisi di Sulawesi Utara kita akan ajak untuk mengirimkan hasil karya mereka. Baik, kawan-kawan, untuk Indonesia Mandiri, Indonesia Reborn, saatnya kita membangun negeri ini. Hari ini kehadiran kawan Petrus dari Sulawesi Utara memberikan harapan besar buat kita semua.
Salam take off.